fine. Same with me, fine. Okay, student, before we are going to start the study, kita akan berdoa. Tentu kalian sudah kelas 9 pasti sudah tahu bagaimana berdoa dalam bahasa Inggris. Let's pray. Amen. Okay, student, before we are going to start the study, I want to ask you about your condition. How are you today? Oh, fine. Saat ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tentu dalam belajar bahasa Inggris itu bukan hal yang gampang atau mudah. Kenapa Mem katakan bukan hal yang gampang atau mudah? Karena dalam mempelajari bahasa Inggris adalah pelajaran yang gampang-gampang susah. Karena apa Mem bilang gampang-gampang susah? Di situ ada tingkat kesukarannya dan ada tingkat kemudahannya. Sebelum kita belajar, sekarang Mem ingin bertanya. How you feel? Apa yang Anda rasakan? How you feel today? Apa yang Anda rasakan saat ini? Nah, pasti ada yang senang, happy, ada yang sad or sedih, ada yang bergembira. Tentu kita mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Tapi dalam mempelajari bahasa Inggris kita harus bahagia atau senang atau happy agar supaya dalam mempelajari bahasa Inggris kita mengikutinya dengan baik. Saat ini kita tiba pada materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis teks. Do you know about teks? Nah, teks itu adalah bacaan. Ada dua jenis teks yang akan kita pelajari, yaitu the first, teks fungsional pendek atau biasa disebut dengan short functional text. Dan the second, teks fungsional panjang atau biasa disebut dengan long functional text. Sebelum Mem lanjut dalam teks fungsional pendek atau short functional text, Mem ingin bertanya, ada yang tahu jenis-jenis teks fungsional pendek? Nah, pasti kalian sudah mengetahuinya karena beberapa teks fungsional pendek itu sudah dipelajari pada waktu kelas 7 dan kelas 9. Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu teks fungsional pendek atau short functional text. Sekali lagi, teks fungsional pendek atau biasa disebut dengan short functional text. Dalam short functional text ada 7 jenis teks. Ada berapa? Ada 7 jenis teks. Yaitu yang pertama, yaitu peringatan. Yang kedua, pesan pendek. Yang ketiga, kartu ucapan. Yang keempat, surat. Yang kelima, pengumuman. Keenam, iklan. Dan yang ketujuh, label. Nah, kira-kira ada yang tahu dari ketujuh jenis teks ini dalam bahasa Inggris? Nah, kita akan mengetahui ketujuh jenis teks ini dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama yaitu notice. Ada yang tahu apa itu notice? Nah, notice itu adalah peringatan. Nah, biasanya kalau notice itu terdapat dari mana? Nah, betul, di rumah sakit atau hospital. Mana lagi? Sekolah. Mana lagi? Nah, jadi di tempat-tempat umum kita bisa menemukan notice atau peringatan. For example, atau contohnya, kita bisa menemukannya di rumah sakit. Contohnya, ada gambar dilarang merokok atau no smoking. Itulah yang disebut dengan notice, peringatan. Lanjut, yang kedua yaitu short message atau biasa disebut dengan pesan pendek. Nah, waktu lalu, waktu zamannya angkatan dorang Mem, dulu pesan pendek itu hanya lewat kertas. Di situ ditulis tahap demi tahap, hanya pesan pendek saja.
Contohnya ditulis seperti ini. Tolong tinggalkan buku itu di atas meja. Tapi dengan seiringnya zaman, pesan pendek itu bisa kita temui pertama lewat messenger atau pesan di HP. Tapi bukan messenger di Facebook. Yang kedua, WhatsApp. Zaman sekarang banyak orang sudah menggunakan WhatsApp atau DP bahasa gaul biasa disebut dengan WA. Dan yang ketiga yaitu Line. Yang keempat mini chat dan lain-lain. Itu etc. itu dan lain-lainnya. Boleh juga lewat Facebook. Lanjut, greeting card atau kartu ucapan. Kartu ucapan ini ada beberapa jenis, yaitu boleh memberi ucapan lewat jika seseorang itu berulang tahun, happy birthday. Next, dia melangsungkan pernikahan, boleh happy wedding. Kemudian merayakan hari ulang tahun pernikahan, happy wedding anniversary. Atau mengucapkan selamat karena telah lulus dalam studi atau pekerjaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu letter atau surat. Tapi di sini nanti menjelaskan selanjutnya jenis-jenis surat. Dan yang kelima yaitu announcement atau pengumuman. Biasanya kita bisa menemukan pengumuman itu lewat papan pengumuman. Oke, next. 6, advertisement atau iklan. Nah, di sini ada contoh lowongan pekerjaan. Jadi, itu yang disebut dengan iklan. Sekarang Memo bertanya, kira-kira kalian bisa menemukan iklan itu dari mana? Good, newspaper atau surat kabar. Next, label. The last, label, yaitu label kita bisa menemukan dari, contohnya jika kita membeli sesuatu snack, di situ ada nama produk atau promosi untuk menawarkan produk tersebut. Contohnya kalau kita membeli Oki Jelly Drink dalam bentuk gelas, di situ kita dapat tahu bahwa di situ menawarkan sesuatu. Itu yang disebut dengan label. Oke, student, now I want to ask you, dari ketujuh teks fungsional pendek ini, any question? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, if you question, jika kalian mempunyai pertanyaan, I wait your question. Saya menunggu pertanyaan kalian. Because you must kuat. Dalam hal di sini kalian harus kuat dalam belajar bahasa Inggris. Karena jika kita malas dalam belajar bahasa Inggris, pasti kalian tidak akan jadi dalam belajar bahasa Inggris. Okay, student, I think enough for today and see you next